Udah siap ya untuk kuliahan kita hari ini? Kita hari ini akan bahas tentang pelatihan dan pengembangan. Mungkin sebelum kita mulai, kita sedikit brainstorming ya, pemanasan dulu mungkin. Kalau dari teman-teman, pelatihan dan pengembangan dalam psikologi industri itu kira-kira yang terbayang oleh teman-teman itu seperti apa bentuknya? Ada yang mau sharing? Pasti teman-teman sudah tidak asing ya istilah pelatihan, kita ada training, pengembangan. Gimana kira-kira? Meningkatkan skill, Bu. Oke, peningkatan skill. Oke, ada yang lain? Selain peningkatan skill, biasanya training-training di bidang industri itu tentang apa sih? Oke, kalau belum ada yang mau... Ya, gimana? Kemampuan individu. Kemampuan individu, oke. Tadi pengembangan skill, kemampuan individu. Apa lagi kira-kira? Training. Kalau teman-teman kira-kira dari kantor-kantor industri, organisasi yang mengadakan training, biasanya trainingnya itu untuk apa? Training, pelatihan, pengembangan, kira-kira apa saja sih? Atau mungkin kalau belum mau suara di sini, teman-teman bisa buka link ini. Ya, saya beri waktu 10 menit untuk teman-teman buka link ini untuk dijawab pertanyaannya. Nanti kita bahas bersama tentang kira-kira kalau menurut teman-teman kenapa perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan sebelum nanti kita bahas secara lebih detail materinya. Silakan diakses linknya dulu. Maaf Bu, mau bertanya Bu. Ya, gimana? Ini khusus untuk kelas C atau gabungan lagi sama kelas A ya Bu? Ini kelas C ya hari ini. Atau ada yang dari kelas A yang ikut sekarang? Enggak, kan kemarin Ibu di grup itu soalnya bilang kalau untuk minggu kedepannya mengikuti dulu kelas C atau kelas B gitu Bu. Oke, di sini yang ikut sekarang ada yang dari kelas A berapa orang? Mungkin bisa resen kalau ada. Oke, ini Mas. Ya. Oke. Ya sebetulnya harusnya gabungan ya, tapi kayaknya kok sedikit. Mungkin untuk hari ini bisa sesuai jadwal biasanya. Nanti kita diskusikan lagi untuk penyesuaian jadwal ya, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di kelas ini. Baik Bu. Ya, terima kasih. Ya, untuk yang lain silakan dibuka linknya, langsung dijawab untuk tadi. Kenapa kita perlu melakukan pelatihan dan pengembangan di organisasi.
Ya, oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab ya. Jadi, bisa dilihat di sini teman-teman ternyata, banyak yang menyebutkan tentang, ini ya, pengalaman, kemudian skill, banyak yang terkait dengan skill, peningkatan skill, semakin ahli, dan, pengalaman. Mungkin sedikit di sini yang menyebutkan selain dari, membentuk, skill dan pengalaman ini tadi ya, atau keahlian. Oke, mungkin karena kita akan bahas tentang training atau pelatihan dan pengembangan, sebenarnya konsep pelatihan dan pengembangan sendiri itu kira-kira mereka terpisah atau enggak? Ada bedanya nggak antara pelatihan dan pengembangan? Ada yang mau mencoba menjawab? Antara pelatihan dan pengembangan kira-kira sama atau ada bedanya? Ada pendapat? Beda, Bu. Oke, bedanya gimana kira-kira antara pelatihan dan pengembangan? Kalau pelatihan itu kan dari nol. Kalau pengembangan, kita tinggal ngembangin aja gitu, Bu. Oke, mungkin kalau pelatihan dari nggak tahu jadi tahu gitu ya. Kalau pengembangan sudah ada tapi perlu dikembangkan lagi gitu mungkin. Oke, Iya, Bu. oke, terima kasih pendapatnya. Ada lagi yang mau berpendapat pelatihan dan pengembangan itu sama atau beda? Oh, beda, Bu. Oke, silakan gimana bedanya kalau menurut Mas Wahyu? Menurut saya kalau pelatihan itu semisal kayak di suatu pekerjaan, jadi pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pada jabatan yang saat itu di dijabat. Sedangkan kalau pengembangan itu untuk jabatan yang akan datang, Bu. Oke, bedanya berarti kalau tadi pelatihan untuk sama-sama pengembangan kemampuan, tapi kalau untuk pelatihan yang ada saat ini dan pengembangan itu untuk posisi di masa depan gitu. Oke, terima kasih pendapatnya. Ada lagi yang mau berpendapat? Kira-kira kalau sama atau beda, atau mungkin ada yang berpendapat sama, atau ada alasan lain kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Nggak perlu takut salah, kita kalau di kelas ini ini ya sama-sama belajar, jadi silakan yang mau berpendapat silakan. Satu orang lagi mungkin. Ada volunteer? Kira-kira pelatihan dan pengembangan itu sama atau beda? Kalau sama, apa kesamaannya? Kalau beda, bedanya di mana? Oke, ini ada yang menjawab pelatihan serangkaian aktivitas untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, itu perubahan sifat, kemudian pengembangan itu tentang menyiapkan untuk mengemban tanggung jawab. Oke, kurang lebih mirip ya dengan jawabannya temannya tadi. Ya, jadi kalau dari segi pelatihan dan pengembangan sendiri itu memang ada perbedaan ya. Tapi biasanya kalau untuk pelatihan atau training kita gunakan untuk sifatnya jangka pendek. Mungkin secara umum bisa kita lihat definisinya di sini. Training dan development ini dua-duanya adalah upaya untuk kita meningkatkan kemampuan individu. Kalau training, usaha untuk meningkatkan performa pegawai di pekerjaan yang sedang dijalani, dan kalau untuk development itu sifatnya adalah jangka panjang. Jadi kalau kita mengembangkan karyawan, harapannya nanti dia ke depannya bisa memiliki keahlian-keahlian lain yang bisa memungkinkan dia untuk naik menempati jabatan yang lain atau memiliki
posisi-posisi strategis lainnya. Nah, di sini ya dalam menentukan training atau pengembangan pelatihan dan pengembangan, biasanya kita perlu melakukan penyesuaian dengan strategi bisnis perusahaan. Jadi kita perlu untuk menyelaraskan dengan menyesuaikan dengan visi dan misi organisasi. Kemudian training atau pelatihan ini biasanya perlu dilakukan kalau kita melihat adanya kesenjangan dari keterampilan. Jadi harapannya setiap orang memiliki target kinerjanya masing-masing ya, penilaian performa yang mungkin kurang sesuai, atau ada kesenjangan yang skill-skill yang ternyata belum dikuasai oleh karyawan, itu kita bisa mengupayakan untuk diberikan training. Dan kemudian kita perlu untuk mendesain tujuan instruksional atau tujuan secara detail dari apa yang ingin dicapai dari pelatihan ini, dan harapannya dari program pelatihan atau training-training yang dilakukan oleh organisasi, nanti kita akan ada proses learning dan transfer learning. Jadi ketika ada transfer pengetahuan, skill, dan keahlian yang sudah dimiliki kepada orang-orang lain yang menjadi bagian dari organisasi. Tadi meskipun ada perbedaan antara training dan development, tapi secara umum mereka memiliki karakteristik yang sama. Jadi keduanya adalah berkaitan dengan pengalaman belajar. Jadi keduanya adalah kita berusaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada individu-individu tertentu, dan ini semua sudah dirancang sedemikian rupa oleh organisasi. Dan tentunya terjadi ketika individu sudah bergabung ke dalam organisasi ya. Jadi kalau dari proses seleksi dan rekrutmen kemarin, baru akan terjadi training ini setelah sudah diterima, sudah ada proses induction, kemungkinan bisa diadakan training untuk menyesuaikan karyawan baru dengan tugas-tugas dan tanggung jawabnya yang baru. Dan tujuannya sama untuk berusaha membantu mencapai tujuan organisasi. Jadi di sini kalau secara mudahnya tadi, kalau kita mau melihat training dan development, keduanya adalah karena berusaha berkaitan dengan pengalaman belajar, maka dalam psikologi industri kita berusaha untuk memberikan ada perubahan yang menetap dari karyawan itu dari segi KSA-nya atau knowledge, skills, dan attitude. Jadi ada perubahan yang relatif permanen, bukan hanya di bidang dari pengetahuannya saja, tapi juga dari keterampilan, sikap, bahkan perilaku dia di lingkungan sosialnya. Dan tadi kalau untuk training, biasanya penggunaannya immediate atau near term application ya, jadi jangka pendek, ketika misalnya kita melihat ada kesenjangan antara karyawan di satu divisi yang ternyata dia tidak perform sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini bisa kita lihat skill apa yang perlu dikembangkan dan kita berikan pelatihan. Sementara kalau bentuknya development, bisa saja kita berikan program pengembangan, kita berikan pelatihan-pelatihan tertentu, tapi penggunaannya tidak langsung dipakai saat itu juga. Jadi biasanya tidak terlalu teknis ya, mungkin bisa berupa pengembangan soft skill ataupun hal-hal lain yang nanti penggunaannya adalah jangka panjang. Nah, kalau kita mau melihat suatu training, pelatihan, bisa kita lihat sebagai suatu sistem atau dia adalah proses yang berkelanjutan juga ya, karena seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa organisasi itu adalah sebuah sistem terbuka yang mau tidak mau dia dipengaruhi oleh hal-hal eksternal apapun yang terjadi di luar organisasi. Jadi organisasi perlu selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, kemudian perlu selalu melakukan pengembangan secara berkala. Nah, biasanya ketika akan memulai suatu proses pelatihan atau training, yang pertama kita lakukan adalah need assessment atau analisis kebutuhan. Mungkin istilah yang sering digunakan juga kadang disebut dengan TNA atau Training Need Analysis. Ini adalah tahapan awal yang harus kita lakukan untuk melakukan training, karena mungkin ini tahapan yang paling penting ya, karena kadang
banyak dari lembaga-lembaga training atau konsultan atau yang menawarkan untuk training mungkin kepemimpinan, training outbound tentang team building dan sebagainya, tapi jadi kurang bermanfaat karena tidak sesuai dengan hasil need assessment atau tidak dilakukan tahapan training need analysis. Jadi dalam training need analysis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita lihat dari kebutuhan organisasi. Kalau kita melihat analisis kebutuhan pada level organisasi, biasanya ini fokus pada bidang di bagian mana kita perlu melakukan pengembangan. Atau misalnya organisasi ini sedang berubah, kita menambahkan orang-orang baru, divisi baru misalnya. Ketika ada perubahan sistem, kita berusaha untuk mengembangkan orang-orang untuk menempati posisi itu sehingga mungkin ada bagian khusus dari organisasi itu yang perlu kita berikan pelatihan khusus. Atau selanjutnya, selain dari secara garis besar secara organisasi, kita juga bisa melihat dari tugas-tugas atau pekerjaannya sendiri. Jadi bentuknya adalah job analysis. Selain dari analisis organisasi, kita juga ada job analysis. Kalau yang kemarin sempat kita bahas ya, job analysis, jadi penggunaannya bukan hanya untuk rekrutmen atau seleksi, tapi juga bisa untuk need assessment. Jadi secara khusus, secara spesifik, kemampuan teknis apa yang diperlukan, dan kita lihat bagaimana gap-nya antara karyawan yang ada saat ini, skill mereka seperti apa, dan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, sehingga kita bisa menganalisis nanti skill apa yang perlu kita kembangkan dalam pelatihan. Dan yang terakhir, untuk individu, ini membantu kita untuk melihat siapa saja yang akan menjadi target dalam pelatihan kita, siapa saja yang akan kita kembangkan. Ini bisa dilihat antara lain mungkin dari penilaian performa kerja, atau juga bisa dari hasil kerja masing-masing individu. Nah, setelah kita melakukan need assessment ini atau analisis kebutuhan, maka kita mulai bisa merumuskan tujuan instruksional atau tujuan dari pelatihan kita secara lebih mendetail, apa saja yang menjadi kompetensi yang kita sasar, kemudian bentuknya seperti apa, kita bisa mendesain lingkungan pembelajarannya, mungkin apakah mau lebih interaktif, mau berada di dalam lingkungan organisasi, ataukah kita mau melibatkan pihak eksternal. Kemudian kita mulai mengidentifikasi atau mengembangkan material dan metode-metode pelatihan sebelum akhirnya melakukan pelatihan dan evaluasi. Untuk proses training ini, evaluasinya juga menjadi penting karena ini melihat bukan hanya dari seberapa besar pengembangan skill, pengembangan keterampilan yang dilakukan, transfer learning yang terjadi, tapi organisasi juga perlu mempertimbangkan dari cost effectiveness-nya dari program pelatihan. Karena kan pelatihan ini biasanya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan kita perlu melihat apakah ini cukup efektif untuk membantu peningkatan produktivitas dari karyawannya. Nah, ini lebih detail tentang needs assessment atau analisis kebutuhan. Kita akan perlu melibatkan tadi yang pertama analisis organisasi, kemudian analisis pekerjaan, dan analisis pribadi. Jadi intinya dari need assessment atau training need analysis adalah kita berusaha mencari kesenjangan antara apa yang diinginkan dan apa yang sudah ada. Jadi kalau untuk yang pertama, organizational analysis, kita melihat secara garis besar di mana penekanannya yang kita perlu dilakukan pengembangan pada bagian mana, dan faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi training ini. Jadi peninjauannya secara organisasi kita bisa lihat dari tujuannya, dari ketersediaan pegawai secara garis besar ya, mungkin kita bisa lihat dari turnover-nya, dari bagaimana data karyawan sebelumnya, dan analisis kesenjangan yang ada. Jadi kita juga bisa melakukan analisis tadi, apa saja yang sebaiknya diajarkan dalam training. Kalau tadi dalam organisasi kita melihat mungkin dari ketersediaan pegawai, dari jumlah karyawannya ada berapa, beban kerjanya seperti apa, kemudian
kemungkinan kalau tingkat turnover-nya tinggi, maka itu juga perlu diantisipasi supaya ada yang bisa menggantikan posisi-posisi itu ketika terjadi turnover dan sebagainya. Dan selanjutnya kalau dalam job analysis tadi kita melihat secara spesifik pada pekerjaan itu, pendekatannya worker oriented dan task oriented ya. Jadi sifatnya mungkin lebih teknis. Kita bisa lihat skill apa yang spesifik untuk pekerjaan itu, dan kita lihat dari critical incident teknik. Mungkin kalau kita perlu pelatihan tentang keselamatan kerja, kita lihat jika ada insiden-insiden tertentu yang ternyata kita perlu meningkatkan prosedur untuk safety di area tertentu. Misalnya itu bisa menjadi salah satu bagian dari need analysis yang terkait dengan job. Dan yang terakhir adalah tentang person analysis, yaitu kita berusaha menjawab siapa yang butuh pelatihan ini. Siapa saja orang-orang yang akan mendapat manfaat dari pengembangan ini, dan bisa dilihat untuk menentukan siapa yang akan menjadi target pelatihan ini. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya untuk penggunaan sumber data dari need analysis. Kalau dalam organizational analysis, kita bisa lihat tadi dari tujuan, visi, misi organisasi, kemudian kita bisa lihat dari data HRIS, mungkin Human Resource Informational System ya, kita bisa lihat mungkin tadi terkait turnover, terkait dengan penilaian performansi setiap karyawan secara umum, dan pencapaian organisasi secara menyeluruh itu seperti apa. Kemudian kita bisa lihat dari kompetensi inventory. Jadi biasanya organisasi itu sudah memiliki semacam kamus kompetensi yang perlu ada di dalam organisasinya. Mungkin diturunkan dari budaya organisasi atau dari visi misi organisasi. Kita juga bisa lihat dari data performansi, kemudian bisa juga dari request management atau dari data exit interview, dan management by objective. Tadi selanjutnya untuk job analysis kita bisa lihat dari job description-nya seperti apa, kemudian secara detail tadi standar performansinya seperti apa. Kita juga bisa lihat work sampling dalam jangka waktu tertentu, rentang waktu tertentu itu seperti apa. Dan kita juga bisa melakukan semacam survei tentang pekerjaan ini dan apa saja yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan tersebut secara efektif. Dan untuk person analysis, mungkin mirip dengan job analysis, hanya saja fokusnya untuk melihat individu-individu mana saja yang akan mendapat manfaat kalau kita melakukan training ini. Ya, tadi tahapan selanjutnya setelah kita melakukan need analysis atau analisis kebutuhan, kita perlu menentukan instructional objective atau tujuan yang mendeskripsikan performa apa yang akan kita kembangkan, apa yang akan kita bantu untuk trainee-nya bisa menguasai skill-skill baru. Jadi tujuan yang baik harusnya melibatkan tindakan yang terukur, bisa kita observasi, dan ya semakin spesifik, semakin mendetail itu semakin baik, karena kita bisa lebih mengukur bagaimana perkembangan dan hasil dari pelatihan ini nanti juga akan bermanfaat pada fase evaluasi. Jadi selain dia membantu trainer untuk proses evaluasi, kita juga bisa lebih terarah untuk fokus pada isu dan konten apa yang ingin disampaikan, dan mengarahkan terhadap apa yang bisa diharapkan oleh peserta dalam mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita perlu menggunakan prinsip-prinsip tentang belajar, ya, proses belajar itu ada tingkatan pemahaman, mungkin dimulai dari tahap sekedar mengetahui, kemudian sampai bisa memahami, mengaplikasikan, dan
ya sampai bisa mengembangkan bagaimana ilmu-ilmu yang diperoleh mereka. Dan berusaha untuk memaksimalkan transfer perilaku baru. Jadi harapannya tadi karena kita mengembangkan knowledge, skills, dan attitude, jadi bukan hanya sekedar tahu, mendapatkan ilmu baru tentang pekerjaannya, tapi sampai pada perilakunya pun bisa kita pantau perubahannya. Dan program ini juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan sebagai learner ya, karena kebutuhan untuk belajar itu seperti dari untuk anak-anak dan untuk dewasa atau remaja itu ada kebutuhan yang berbeda untuk bagaimana mereka belajar. Ya, sebelum pelatihan mungkin untuk memastikan ada transfer of training tadi ya, untuk ada perubahan perilaku. Sebelum pelatihan kita bisa memastikan program ini sudah sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Dan kita juga bisa melibatkan tidak hanya target karyawan, target kelompok orang yang akan kita kembangkan, tapi kita juga melibatkan supervisor dan trainee dalam tim supaya nanti ya bisa lebih terukur, lebih kita memastikan transfer of training yang lebih menyeluruh. Dan kita bisa menggunakan instructional design yang efektif dan mengembangkan tujuan yang sebisa mungkin aplikatif tadi berdasarkan kompetensi pada jabatan-jabatan tertentu. Nah, kemudian dalam proses pelatihan diharapkan materi yang disampaikan akan semakin mirip dengan kondisi aslinya, akan semakin baik. Jadi harapannya antara pelatihan dan konteks kerja itu tidak terlalu jauh, jadi peserta bisa membayangkan ketika mereka selesai mengikuti pelatihan ini dan kembali ke dalam pekerjaannya, bagaimana mereka harus mengaplikasikan ilmu-ilmu baru yang mereka dapatkan. Ya, dan harus ada perilaku baru yang ditunjukkan sebagai hasil dari pelatihan ini, dan perlu menyajikan tugas-tugas secara realistis. Kemudian perlu juga melakukan hal-hal penting dari pelatihan ini apa saja dan memastikan bahwa peserta ini benar-benar memahami pelatihan yang diberikan dan perlu diberikan kesempatan untuk mensintesis materi, jadi tidak sekedar pasif mengikuti pelatihan, tapi juga ada kesempatan untuk mereka mengaplikasikan dalam pekerjaan mereka sehari-hari dan berusaha mengembangkan perasaan bahwa mereka mampu, individu ini memiliki kemampuan untuk belajar, mereka memiliki kemampuan untuk mempelajari hal baru. Jadi mereka semakin menguasai pekerjaannya. Dan setelah pelatihan yang perlu dilakukan organisasi adalah terus mendorong para peserta pelatihan ini tadi atau trainee untuk mengaplikasikan sebisa mungkin kemampuan yang ada di antara sesi pelatihan dan memastikan adanya iklim yang suportif untuk menerapkan hal-hal itu. Dan biasanya pelatihan ini karena tidak mungkin dilakukan untuk semua orang pada saat yang sama, jadi diharapkan adanya transfer learning atau training ini juga bisa menunjukkan hal-hal yang dipelajarinya kepada rekan kerjanya setelah pelatihan selesai, dan perlu diberikan kesempatan untuk menunjukkan pengembangan atau perubahan apa yang sudah dilakukan individu. Nah, oke, sebelum kita masuk pada metode untuk menentukan program pelatihan, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau belum begitu dipahami soal penjelasan tadi? Halo, sudah cukup jelas? Belum ada, Bu. Oke. Ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan sedikit tentang metode dari training program. Ya, dalam memilih metode ini biasanya kita bisa memilih dua macam ya, secara umum kadang bentuknya informasional, komunikasi satu arah, kita memberikan banyak informasi-informasi baru kepada peserta, atau bentuknya juga bisa experiential atau lebih banyak interaksi antara instrukturnya, antara trainee lain untuk mengembangkan kemampuan.
bentuknya kalau informational methods bisa lecture atau mungkin ada audio dan media-media lain, dan bentuknya self-directed learning. Atau kalau menggunakan experiential method, mungkin sesuai dengan pengalaman langsung yang dirasakan oleh karyawan, mungkin bentuknya bisa berupa on the job training. Jadi dalam ketika melakukan pekerjaannya, mereka diberikan informasi-informasi baru, misalnya pengayaan dengan dilakukan rotasi. Jadi mereka menguasai skill tidak hanya dari satu posisi jabatan yang mereka tempati, tapi juga pada posisi-posisi lain. Jadi ada pengetahuan yang bertambah semakin luas dengan adanya on the job training. Atau bisa juga menggunakan computer based training atau menggunakan simulasi-simulasi tertentu. Ini dalam bentuk experiential program, kadang juga digunakan simulasi games yang berupa in basket. Mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diberikan, atau business games, jadi berupa simulasi biasanya terkait dengan kasus nyata yang dialami oleh organisasi atau mungkin perusahaan lain dengan bidang yang serupa. Biasanya ini mengembangkan kemampuan analisis atau problem solving dari pihak tim manajerial biasanya untuk mengembangkan skill pada bentuk-bentuk program seperti ini. Atau mungkin bisa dilakukan bentuk role playing untuk mengajarkan soft skill tertentu, dan bisa juga menggunakan behavior modeling. Oke. Masih menyimak ini semua? Mungkin untuk pemanasan supaya teman-teman nggak ngantuk juga, ini kita ada aktivitas yang bisa teman-teman coba kerjakan. Silahkan coba dibuka link itu untuk kita. Saya beri waktu mungkin sekitar 5 menit ya untuk teman-teman coba mengelompokkan tadi. Dalam tahap need analysis kita ada 3 kelompok, 3 kategori yang bisa dilakukan. Nah, kalau dalam pengelompokan ini teman-teman bisa coba kelompokkan tadi bedanya seperti apa yang antara organisasi, job analysis, dan person.
Ya, yang tadi silakan buka di link baru ya yang ada play untuk masukkan nama teman-teman juga.
Oke, gimana untuk soalnya tadi tentang pengelompokan dari job analysis, teman-teman silakan yang masih ada beberapa yang belum mengisi ya, nanti silakan dilengkapi. Poolingnya yang atas atau yang bawah? Yang bawah, yang Yang bawah. play, yang ada tulisan play. Oh iya, udah Bu. Oke. Ya, kalau saya lihat dari ini cukup banyak yang sudah tepat, tapi banyak juga yang masih ini ya, mungkin sebetulnya agak mirip antara resource atau sumber data mana yang bisa kita pakai untuk tadi need analysis, mana yang dalam level organisasi, mana yang untuk level job analysis, dan mana yang bisa kita pakai untuk personal analysis. Ya, ini sekedar saya cek konsentrasi teman-teman, apakah sudah cukup menyimak tadi ya materinya. Mungkin saya lanjutkan untuk tadi kita sampai pada penentuan metode. Setelah kita need analisis, ada penentuan metode seperti apa yang mau kita gunakan, pendekatannya mungkin kadang-kadang ada juga pelatihan yang bentuknya outbound, bentuknya adalah outing untuk team building dan sebagainya, itu kan mungkin akan sangat berbeda dengan yang sifatnya pelatihan untuk skill teknis, mungkin untuk operator, untuk pada posisi-posisi tertentu tentu bentuknya training akan menyesuaikan. Jadi di situ tadi pentingnya kita memilih metode yang tepat sesuai dengan tujuan dari diadakannya penelitian itu atau pelatihan itu tadi. Nah, selanjutnya tahapan yang juga tidak kalah penting di sini adalah tentang evaluasi. Jadi setelah kita melakukan training, pelatihan, dan pengembangan, harapannya tentu ada perubahan yang lebih baik. Jadi caranya kita tahu apakah sudah efektif atau belum dari training yang kita lakukan, kita perlu melakukan evaluasi. Dan di sini terkadang ada beberapa permasalahan yang menyebabkan kita sulit untuk melihat bagaimana dampak dari training yang sudah dilakukan. Pertama mungkin kita bisa lihat kadang mungkin ada yang sifat reaksinya, respon dari pesertanya itu baik, tapi ternyata tidak sesuai dengan, tidak diikuti dengan pengembangan keterampilan yang diharapkan. Atau ternyata korelasinya antara performance dan proses belajar yang dilalui itu tidak terlalu tinggi, dan mungkin ketika ada perubahan dalam hasil pencapaian organisasi, itu kita tidak bisa sepenuhnya mengkategorikan itu sebagai hasil kesuksesan dari pelatihan ini, tapi juga bisa bentuknya bisa saja karena ada perubahan kebijakan, atau mungkin kalau dari segi eksternal mungkin ada perubahan-perubahan kebijakan eksternal yang mempengaruhi pencapaian yang lebih baik. Nah, tadi kenapa kita perlu melakukan evaluasi dalam pelatihan? Yang jelas kita perlu untuk melihat proyeksi ke depannya nanti akan seperti apa. Apakah kita perlu melakukan pelatihan yang sama, atau aspek mana yang perlu kita kembangkan untuk membuat pelatihan-pelatihan selanjutnya. Dan kita juga perlu membuat keputusan untuk peserta tadi. Apakah mereka yang sudah mendapatkan pelatihan ini, mereka bisa kita tempatkan pada posisi yang sama, atau mereka belum memenuhi skill-skill yang kita harapkan. Dan evaluasi ini juga berperan dalam kita melihat bagaimana pemahaman dari proses pelatihan, dan yang jelas untuk meningkatkan kredibilitas dari pelatihan itu sendiri. Jadi apakah sudah efektif, apakah sudah tepat dilakukan untuk memperbaiki tadi gap atau ketidaksesuaian antara yang diharapkan dan apa yang terjadi di dalam organisasi itu. Oke, dalam kita melakukan evaluasi pelatihan, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan ini. Mungkin kita bisa menggunakan reaction kriteria. Mungkin kalau yang teman-teman pernah di dalam bidang pernah di pelayanan suatu
customer service atau sebagainya, kadang suka ada yang bentuknya seberapa puas Anda dengan pelayanan kami. Ada skala semacam itu biasanya mengukur reaksi dengan gambar smiley-nya, mungkin kita lihat reaksinya seberapa positif dari reaksi peserta terhadap pelatihan. Dan kalau kita hanya mengukur reaksi, biasanya ini bisa bersifat anonim, jadi sekedar memberikan masukan terbuka, kritik, saran tentang pelatihan yang dilaksanakan, dan reaksi umumnya seperti apa. Responnya apakah cukup positif atau kurang. Lalu untuk learning kriteria ini biasanya lebih terkait dengan pengetahuannya yang bisa diserap oleh trainee. Jadi kita bisa mengukur dalam bentuk tes tertulis, pertanyaan tentang materi yang sudah diberikan dalam training ini. Seberapa besar mereka paham dan masih bisa mengingat materi-materi yang diberikan, atau bisa juga menggunakan pendekatan behavioral. Biasanya behavioral ini karena kita melihat perubahan perilaku setelah dilakukan training, apakah ini benar-benar sudah diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Mau tidak mau, karena bentuknya perubahan perilaku ini tidak bisa dilakukan secara instan, jadi kita mau melihat apakah benar-benar sudah diterapkan selama pelatihan ini sudah dilakukan. Jadi biasanya dilakukan beberapa bulan setelah training, apakah perubahannya masih menetap, karena tadi tujuannya dari training, pelatihan, dan pengembangan ini kita ingin ada perubahan yang cenderung menetap di perilaku atau di skill, kompetensi, dan kemampuan dari karyawannya. Dan bentuk lain kita juga bisa melihat dari ini bentuknya performansi karyawan. Kita juga bisa melihat apakah setelah pelatihan ini ada peningkatan dari segi performansi, produktivitas yang ditunjukkan oleh individu. Ini beberapa contoh training program yang biasa dilakukan dalam organisasi. Ada beberapa special training program yang cukup spesifik, tapi banyak dilakukan oleh beberapa organisasi tentang generational transition, yaitu pergantian dari generasi satu ke generasi lain, ya mungkin dari baby boomers ke generasi Gen X, Gen Y, Gen Z. Nah, itu kan pasti ada perubahan dari segi culture-nya, dari segi bagaimana pola komunikasinya. Nah, ini biasanya perlu dilakukan training untuk membantu proses transisi itu, dari untuk membantu dalam interaksinya antara generasi-generasi ini. Dan salah satu training yang paling umum dilakukan lainnya adalah terkait dengan employee orientation program dan onboarding. Jadi ketika karyawan baru bergabung dalam suatu organisasi, biasanya akan ada gap antara ekspektasi mereka, apa yang akan dilakukan, dan apa yang sudah dikuasai. Jadi di sini pentingnya perlu ada program orientasi dan training untuk memastikan bahwa orang-orang yang baru menempati posisi ini, mereka bisa memenuhi harapan dari employer, mereka bisa memahami budaya organisasi dan melakukan adaptasi dengan cepat, sehingga mereka tidak memiliki hambatan-hambatan dalam pekerjaannya. Biasanya bentuknya dalam orientasi atau onboarding ini adalah ya perkenalan secara umum, kemudian bisa berupa orientasi, pertemuan lebih lanjut tentang isu-isu tertentu, dan onboarding. Nah, jadi bedanya antara onboarding dan orientation, di sini bedanya kalau karyawan baru bergabung, biasanya hari pertama akan ada orientasi. Biasanya bisa berlangsung 1 hari atau beberapa hari, tapi fokusnya adalah pada kebijakan-kebijakan dan prosedur dari tim SDM, tim human resource, yang terkait dengan
pola atau alur seperti apa yang biasanya terjadi dalam organisasi. Nah, biasanya bentuknya dalam suatu kelas atau beberapa orang dilakukan bersamaan, biasanya menjadi tanggung jawab dari Departemen Human Resource atau SDM. Nah, sementara kalau onboarding itu lebih fase jangka waktunya bisa lebih panjang karena dalam fase onboarding ini adalah tahap karyawan melakukan proses adaptasi terhadap budaya organisasi dan bagaimana dia berinteraksi dengan atasan langsungnya, rekan kerja, dan bagaimana dia menyesuaikan dengan proses bisnis langsung yang ditangani. Nah, selanjutnya bentuk training yang juga banyak digunakan adalah training for teams. Mungkin ini kalau teman-teman ada team building atau bentuknya outbound dan sebagainya, itu biasanya tujuannya adalah untuk memberikan pelatihan pada kelompok untuk memberikan meningkatkan efektivitas kelompok dan bagaimana mereka mengelola konflik, bagaimana mereka memiliki trust antara anggota dalam satu kelompok dan mencegah terjadinya konflik-konflik di masa depan. Bentuknya ada banyak yang bisa dilakukan dalam training for teams ini, biasanya ya bisa lebih interaktif kalau terkait dengan training for teams karena tidak ada skill-skill teknis yang disasar, biasanya lebih kepada soft skill dan bagaimana mereka terkait dengan efektivitas kelompok. Ini bisa terjadi dalam satu tim yang sama atau cross functional ataupun dilakukan cross training dengan rotation atau belajar dari peer dan divisi fungsional yang lain. Ini keuntungan kalau melakukan cross training, bisa lebih fleksibel. Dan contoh training yang lain adalah diversity awareness. Sekarang mulai banyak perusahaan-perusahaan yang berusaha menjadi lebih inklusif mengenai adanya perbedaan. Jadi di sini organisasi juga bertanggung jawab untuk membantu proses adaptasi karyawannya, merubah stereotip, mengurangi konflik yang terjadi, dan intinya adalah berusaha memastikan efektivitas dalam organisasi ini dengan meminimalisir perilaku-perilaku negatif yang muncul dalam organisasi ketika terutama yang terkait dengan keberagaman. Ya, ini sedikit kekurangan, kelebihan-kekurangan. Kemudian untuk isu-isu tertentu mungkin ada terkait dengan sexual harassment, organisasi perlu menjelaskan aturan-aturan penting tentang aturan secara garis besar, kemudian prosedur untuk melaporkan ya untuk pencegahan seperti apa, dan berikan pemahaman yang jelas antara hukuman-hukuman apa, tingkat kedisiplinan seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan. Dan juga terkait dengan cross-cultural training, international assignment, ini ya perlu dilakukan untuk mengurangi proses culture shock, terutama ketika organisasi ini terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Tentu akan banyak perbedaan budaya, perbedaan pola komunikasi, dan sebagainya, dan ini perlu difasilitasi oleh organisasi. Ya, ini adalah contoh beberapa training pada topik khusus yang banyak digunakan oleh organisasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas untuk materi tentang training dan development kita hari ini? Jelas, Bu. Oke, untuk penutup mungkin kita bisa ada sedikit game lagi terkait materi kita. Silakan teman-teman buka untuk linknya.
ada dua aktivitas. Silakan dicoba dua-duanya dan jangan lupa dituliskan nama dan NIM teman-teman ya, nanti supaya saya bisa cek juga untuk jawaban teman-teman. Oke, sambil mengerjakan, mungkin kalau ada yang mau diskusi, ada yang masih bingung tentang materi ini, silakan bisa kita bahas sama-sama. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan hari ini saya akhiri. Silakan untuk yang belum menjawab tadi untuk di link word wall ini tadi sambil dikerjakan. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.